Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa bersama pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Profesor Sunarno Adiwibowo SHM HUM. Langsung saja kita sapa kabar Prof Bowo. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Prof. Sepertinya setiap kalau ketemu Prof Bowo itu selalu memancarkan aura kebahagiaan gitu Prof. Alhamdulillah. Memberikan edukasi sama ya masyarakat supaya paham tentang masalah hukum di Mata Bowo. Betul. Seperti pastinya itu Mbak Ellen. Untuk penonton setia Surabaya TV ya Prof. Ya, sebelum itu saya nyampaikan ini. Bela sungkawa. Bela sungkawa atas terjadinya Maya kita ya sebagai warga negara di Aceh, di Medan, ya di Padang. Ini banjir sampai Prof. Menimbulkan ya duka dalamnya juga, ada yang hilang, ada yang duka. Ini sebetulnya perlu sekali introspeksi dari pejabat-pejabat ya, tangan-tangan yang memberikan satu yaitu tentang masalah izin. Ini penting sekali ya. Iya, Prof. Karena dari izin itu ketika bagaimana lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya, kementerian sebetulnya. Nah, itulah nanti akan dibahas. Oh iya, tapi ini hanya untuk, ya, Prof, ya? Iya pastinya seperti itu. Ya. Ini hanya sebagai salah satu produk aja ya. Iya. Monggo. Nah, Prof, di studio juga sudah hadir audiens dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa negeri Surabaya dan juga siswa-siswi dari SMK 1 Negeri Surabaya. Nah, yang nantinya juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum nih Prof, terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Boleh ya Prof ya? Boleh. Nah Prof, beberapa hari terakhir kita mendengar ribut-ribut tentang kabar bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang disebut-sebut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai bandara yang tidak punya perangkat negara di dalamnya, tidak punya pos imigrasi hingga bea cukai. Padahal bandara ini sudah berstatus sebagai bandara internasional sejak Agustus 2025. Nah, bagaimana Prof Bowo menanggapi perihal hal ini, Prof? Ya, memang ini yang menjadi salah satu statement dari kementerian dulu ya, Kementerian Masalah Pertahanan ya, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa di negara ada negara. Apa arti negara di dalam negara? Jadi begini, ketika ada bandara itu harus otoriter itu negara harus hadir di situ. Kemudian ada berhubungan dengan imigrasi kan ya, cukai. Terus perangkat negaranya itu harus hadir ya. Sampai itu tahu kenapa kok nggak ada. Apakah itu bandara khusus dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan operasi intelijen sebetulnya. Makanya Kementerian Pertahanan Keamanan ya, tentunya Bapak Syafri Samsudin itu menyatakan bahwa marah besar sebetulnya itu. Marah besar. Kenapa marah besar? Duh, ini menyangkut pasal 7 Undang-Undang tentang TNI. Itu TNI itu merupakan yang menjaga kedaulatan negara, baik ekonomi, politik, itu semua ya, hukum. Itu sebetulnya ketika kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan negara, nah itu tidak bisa, itu adalah TNI yang jalan. Nah, akhirnya mendatangkan hampir 26.000 ya, 25.000 lebih, kurang dua orang kalau nggak salah itu pasukan dihadirkan di situ. Berarti kalau pasukan dihadirkan di situ, berarti ada apa sebetulnya di Morowali itu? Karena ada perusahaan IMIP itu ya, itu kan ada persoalan, orang nggak bisa masuk dan sebagainya. Akhirnya negara masuk di situ, nah nggak mungkin segitu banyak masuk tanpa ada masalah. Berarti ada apa di sana itu? Adanya satu hubungannya dengan tidak bisa masuk ke dalam situ. Jadi contohnya ada gubernur, ya atau ada bupati, itu nggak bisa masuk di situ. Nah, kok negara, tanpa negara kok nggak bisa masuk, itu yang menjadi pertanyaan. Ada apa? Dalam negara kok nggak bisa masuk. Gitu. Apapun bupati itu adalah merupakan bagian dari negara juga. Bupati bagian negara. Nah,
Dari situ kemarahan Pak Syafri ini ya, kementerian tentang masalah yang berhubungan pertahanan keamanan itu yang menjaga kedaulatan negara sampai negara ya toh ada di dalam negara, berarti apa? Berarti koordinasinya kurang. Berarti ada apa di situ? Ada orang kuat di balik itu, makanya hadirlah TNI. Karena yang menjaga kedaulatan TNI. Jadi keutuhan tentang kedaulatan apa? Jadi rakyat itu punya kedaulatan. Jadi itu adalah merupakan satu bagian dari tangan satu, yaitu presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan itu hadir. Supaya apa? Jangan terjadi nanti ada klik yang nggak benar seperti itu. Tapi kok bisa ya, Prof? Itu kan bandara yang swasta ya, Prof? Iya. Tidak dinaungi oleh pemerintah. Kenapa kok bisa berdiri di situ, Prof? Nah, itulah perlu adanya regulasi yang memang harus benar-benar direvisi, regulasi ya benar-benar mendapatkan sesuatu. Jangan sampai regulasi ini sudah nanti kedepannya jangan seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau sampai bandara tidak ada negara yang hadir ya, pemerintah yang hadir, bagaimana bisa? Contohnya, apakah boleh? Meskipun itu kan akhirnya dicabut, itu internasional sebetulnya, mencabut ya. Kalau nggak salah Oktober mencabutnya tanggal 13 itu ya, nggak salah dicabut di Agustus itu internasional dicabut menjadi domestik kan itu. Nah, ada apa di situ? Akhirnya ini ada satu kesalahan ya, antara cuman hanya 1 bulan, 2 bulan berapa gitu, kalau dicabut lah. Kalau seperti itu, ini ada Intel ya, baik BIN di situ kan ada Badan Intelijen untuk masalah daerah ya, itu kan ada untuk negara ya punya Badan Intelijen. Kemudian punya ada laporan-laporan yang seperti itu. Nah contohnya apa? Contohnya bagaimana ya? Selain pesawat juga mungkin juga pelabuhannya itu kan dalam pelabuhannya itu kalau nggak salah kurang lebih informasi itu 15, berarti kapal besar sebetulnya. Nah dari situ kan dekat ya. Nah pelabuhan itu apakah juga adanya negara seperti itu? Kok nggak bisa ada negara? Jadi apa? Jadi ini adalah meskipun bisnis investasi dan sebagainya, ini jangan sampai investasi itu nanti dia mengalahkan dari segala-galanya investor itu. Nah itulah yang menjadi pertanyaan kenapa ya Morowali kok seperti ini ya. Jadi seharusnya izin ini benar-benar ada dari Kementerian Perhubungan sebetulnya. Nah Kementerian Perhubungannya bagaimana? Nah ini komentar antara Wamennya Perhubungan dengan Kementerian Syafri ya, kemudian Pertahanan Nasional itu ya, contohnya itu bertolak belakang. Satu sisi ada izin, satu sisi demikian. Nah, seakan-akan negara tanpa koordinasi antara sama menterinya kan itu. Kalau saya melihat tuh ya. Jadinya miskom ya. Miskom. Contohnya gini. Berbeda sudut pandangnya. Ini sampai hadirnya TNI di situ kan berarti ada apa segitu banyak, kecuali hanya 5, 10 sampai 26 kurang lebih, kurang 2 ya, 26.000 loh ini hadir loh ini. Sampai sekarang ini banyak ya, contohnya semua ya menjadi salah satu, sekarang menjadi hak negara, akhirnya disita. Dengan penyitaan ini ada proses hukum kan, situ mendatangkan satu, ada apa, Jaksagung, ada Panglima, ya toh, Menhan, datang semua ya, ada Polri juga, ada semua hadir. Berarti kan apa? Apakah setelah proses hukum nanti itu ada ini Prof, tidak boleh dioperasi lagi untuk bandaranya atau tetap dijatuhi sanksi hukuman oleh Kementerian Perhubungan, Prof? Memang sekarang sudah dijaga oleh TNI. Ini menjaga kedaulatan dan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan persoalan keamanan juga. Kedaulatan negara itu yang jaga memang TNI. Pasal 7 tadi. Pasal 7 TNI menjaga kedaulatan, perang dan sebagainya itu menjaga supaya utuh, NKRI utuh, maksudnya demikian. Itu ada haknya. Ketika itu kan sekarang TNI semua yang hadir di sana. Nah, dari dijaga TNI itu nantinya TNI bisa menyita itu kayak main-main. Semua ya, ada banyak yang kena.
banyak yang tambang ilegal, banyak yang ilegal. Berarti sekarang sudah dijaga ketat ya Prof sama Dijaga ketat TNI. sekarang, Nah, TNI. menurut Prof bahwa apa yang sebenarnya terjadi nih Prof? Apakah memang ada faktor kelalaian atau bagaimana nih Prof? Ya, jadi begini, memang ini bicara masalah hukum ya. Kalau kita bicara masalah hukum, tidak ada suatu perbuatan yang dipidana, tidak ada suatu hal dipidana dikarenakan tidak ada pelanggaran hukum. Ya, khususnya pelanggaran hukum nasional. Contohnya KUHP tentang pertambangan dan pokoknya aturan undang-undang itu yang dilanggar. Makanya hadirlah di situ. Kalau untuk apa? Tahu-tahu hadir kan nggak mungkin kan? Iya, Prof. Karena kehadiran itu berarti ada masalah. Nah, masalah itu berdasarkan laporan. Masalah itu berdasarkan hasil dari operasi intelijen. Berarti ada apa? Berarti ada nanti kekhawatiran nanti Morowali itu ada perusahaan yang kalau nggak salah 4.000 ya, 4.000 kalau nggak salah loh ya, udah 4.000 kalau salah hektar itu digunakan untuk baik untuk tambang, baik untuk pabrik, ada smelternya dan ada yang berhubungan tambangnya, itu kan menjadi masalah. Apakah itu membayar pajak atau bagaimana, itu adalah urusan negara. Tapi yang jelas di situ sekarang sudah ada terkontrol hadirnya TNI di situ. Untuk menjaga kedaulatan juga. Iya. Prof, ya. Nah Prof, bagaimana bisa Kementerian Perhubungan menetapkan Bandara IMIP sebagai bandara yang penggunaannya dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri pada Agustus lalu, dan kemudian tiba-tiba berubah dicabut izin layanan penerbangan internasionalnya di bulan Oktober hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Apakah keputusan Menteri memang bisa dirubah secepat itu, atau menurut Prof bahwa karena ada sorotan dari publik Ya, waktu yang sesingkat itu, Prof? Sekarang ya kita itu jangan seperti dulu tertutup. Sekarang informasi itu terbuka. Iya, dari media sosial. Oh, media sosial. Semua jelas menggunakan media sosial ya, Sudah Prof, ya, bisa lagi. untuk menjangkau informasi. Itu nggak bisa lagi. Jarum jatuh ke jerami aja bisa dilihat, apalagi seperti itu. Nah, inilah semua bisa, ini terkoordinasi. Ini harus negara hadir untuk menjelaskan. Ya, Wakil Menteri Perhubungan ngomong begini, ada izin dan sebagainya. Lah pas Kementerian Menhan ngomong demikian, itu harus negara. Tapi yang harus bicara adalah salah satu, saya mendengar tentang masalah juru bicaranya dari Kemenham itu ngomong bahwa memang ini ada satu kesalahan besar. Kalau ada kesalahan besar nggak mungkin TNI akan hadir. Ya, jadi izin-izinnya itu perlu diteliti, dikarenakan bendara, apapun bendara itu tidak bisa tanpa adanya satu, yaitu hadirnya negara di situ. Contohnya bea cukai atau imigrasi ya, contohnya terus hadirnya lain-lain ya, perangkat yang lain-lain, itu unsur-unsurnya itu harus hadir. Nah, kalau nggak hadir bagaimana nanti meneliti tentang masalah paspornya, visanya, kan nggak bisa. Itu memang benar, harus ada itu. Itu kedaulatan seperti itu, gak sampai serampangan. Contohnya kalau kita di Bandara Juanda itu contohnya ya, kita itu paspor mau keluar aja sudah diperiksa. Keluar ini sudah diperiksa, mau kemana, kan misalnya sudah katakanlah di Singapura, di Malaysia ya, itu pulangnya juga harus diperiksa juga. Jadi harus ketat itu istilahnya. Kalau nggak ketat nanti bisa saja berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kejahatan ya, Prof. Bukan lagi. Masuknya tenaga kerja asing, masuk tanpa adanya persyaratan tertentu. Dan negara itu sebagai satu pengawas, pengontrol. Kalau gitu ya nggak bisa keluar masuk ya negara orang lain. Negara yang punya kedaulatan. Nah, ini berarti nggak menghargai tentang masalah kedaulatan negara NKRI. Karena memang di dalam pasal 33 ini menyatakan Undang-Undang Dasar itu bumi dan semuanya itu menjadi penguasaan negara. Bukan hanyalah itu semau sendiri, semau gue, enggak begitu. Nah, contohnya
ketika orang nggak bisa masuk di situ dan sebagainya ini, kecuali lo ya, kalau ada hubungannya ekonomi lo ya, baru. Tapi kalau nggak ada hubungan ekonomi atau katakanlah ya, kayak katakan gubernur mau masuk, kan itu juga ekonomi buat masuk nggak diperkenankan. Pajak bagaimana, mengurusi pajak bagaimana, PAD-nya itu sebetulnya ini harus negara menjelaskan ya, untuk dijelaskan ini sebetulnya, yaitu harus ya. Jadi jangan sampai ini antara statement dari Wakil Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan ini bertentangan antara satu dan lainnya. Kalau gitu berarti nggak solid. Iya, Bro. Nah, ini ada satu keraguan sampai kenapa Belanda itu menjajah sampai 350 tahun? Dikarenakan nggak ada satu persatuan seperti ini antara satu dan lain. Ini sama-sama negara, kok berbeda gitu loh. Seharusnya ada koordinasi yang baik. Nah, inilah nanti ada benturan. Kalau sampai benturan, yang rakyat ini bingung. Nah, ini saya berharap negara ini, pemerintah ini menjelaskan sejelas-jelasnya apa sih sebetulnya penyebabnya. Penyebabnya harus dijelaskan. Nah, dijelaskan dengan yang baik sehingga didengar oleh masyarakat agar masyarakat gitu. tidak kebingungan ya, Prof ya. Makanya. Jadinya nanti kalau dari mereka yang memiliki kewenangan sudut pandang yang sudah bingung, apalagi masyarakat yang tidak tahu menahu seluk-beluknya ya, Prof ya. Izin itu gak gampang, gak balik tangan. Izin itu harus antar kementerian itu ya memang benar-benar. Jangan sampai antar kementerian itu tidak ada tembusan lah. Itu jangan sampai. Itu adalah yang berhubungan dengan perizinan. Semua itu hadir terus izin. Jangan sampai tahu-tahu izin itu ilegal, jangan. Tapi ada izin, tapi harus ada perangkat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada khawatir loh. Ini bandara kok nggak ada perangkatnya ya? Pada waktu itu memang nggak ada perangkat. Kalau ada perangkat otomatis saya datang tuh, saya melihat soalnya. Akhirnya ngomong dengan kemarahan seperti itu. Jadi anomali, kan nggak benar itu. Jadi perizinan itu sangat penting ya, Prof ya? Perizinan sangat penting, satu. Perangkat unsur negara itu harus hadir. Contohnya kalau penerbangan nggak disertai dengan imigrasi maupun bea cukai, bagaimana keluar masuk barang, kan pajak nggak ada ekonominya bagaimana. Prof, sepertinya makin panas nih perbincangan kita kali ini. Tapi tahan dulu, Prof, kita akan break sebentar untuk jeda iklan. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Nah pemirsa, kembali lagi di Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, perbincangan kita tadi kan semakin panas ya Prof. Nah pernyataan Menteri Pertahanan tentang tidak boleh ada negara dalam negara yang sudah kita singgung tadi, yang kemudian disusul dengan penegasan Wakil Menteri Perhubungan bahwa Bandara IMIP adalah fasilitas legal di bawah pengawasan Kemenhub, seolah seperti memperlihatkan kepada publik bahwa di balik satu kasus bandara tersembunyi perbedaan sudut pandang di antara para pemegang kewenangan negara. Apakah Prof Bowo setuju dengan statement ini, Prof? Nah, statement ini akan membingungkan. Jadi ini sama-sama, mohon maaf nih. Iya, Prof. Ini kabinet loh ini. Ini adalah pembantu presiden. Semua muarah ke presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tapi kalau dengan demikian ini berarti loh, di dalam negara ini ada apa? Dalam kabinet ada apa seperti itu? Orang kan bertanya. Orang yang dia mengerti loh, kok begitu ya? Kok ini berarti di negara ini ada apa sebetulnya di dalamnya ini? Kok membingungkan gitu ya? Iya, membingungkan. Saya aja kok bingung, apalagi masyarakat. Loh,
kok gak selaras sinergi gitu loh. Seakan-akan begini, berarti ada apa sebetulnya? Nah, ternyata yang saya tahu dengan fakta akhirnya disita semua. Berarti kan nggak benar, banyak tambang ilegal semua. Berarti ada apa ini? Nah, ini harus tanggung jawab. Jadi negara harus memang benar-benar ada investigasi. Jamu investigasi harus dijelaskan. Harus ada pendidikan, di situ ada kejaksaan, ada Polri, ada Panglima, ada Kasat, Kasau dan sebagainya, perangkat-perangkat yang memang TNI ada, seperti itu. Nah, akhirnya kalau sudah ada penyitaan berarti ada satu pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran apa itu, Prof? Waduh, saya nggak. Kalau ini ya untuk pelanggaran, otomatis izin-izinnya ada yang nggak punya izin. Contohnya, kalau tambang ada IUP-nya dulu. Kalau nggak ada punya IUP, lah otomatis IUP itu semua akan terjadi di situ. Nah, kalau sudah disita berarti ada pelanggaran. Saya nggak semuanya, tapi sudah mengerti sampai-sampai TNI itu yang sudah diketuk-ketuk itu sampai di apa ya, alat-alatnya ya. Nah, untuk penggalian itu ya, wah, sampai disita semua, hampir 22 sita. Nah, apakah ada smelternya nanti di situ akan disita? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas nanti bagaimana update ke depannya saya belum tahu. Nah, ini negara harus memberikan penjelasan yang memang benar-benar oke. Yang valid gitu ya? Iya, valid, jangan sampai ini loh masalahnya. Tapi sudah terlihat banyak yang disita semua. Jadi sudah ditutup sementara. Jadi nggak ada kegiatan khususnya masalah berhubungan dengan tambang. Kenapa? Karena nikel ini adalah memang di dunia paling bagus adalah di Indonesia. Kalau sampai ini negara nggak hadir, nanti bisa menjadi bagaimana? Karena negara hadir karena untuk kesejahteraan rakyatnya, masyarakatnya harus sejahtera. Jangan sampai nggak sejahtera. Kalau nggak sejahtera loh, untuk apa? Berarti ini hanya kepentingan oleh orang yang memiliki kewenangan oligarki. Jangan. Nah, ini akan terlihat. Jadi sudah saya fokuskan ini kena. Akhirnya alam itu juga marah itu. Contohnya banjir itu atau alam marah kan? Iya, Prof. Nah, tadi banjir ini, belum ini kena, ini banjir. Waduh, banyak persoalan-persoalan sebetulnya dari tangan-tangan ya apa yang saya sampaikan tadi. Berarti sistem pemerintahannya harus diperbaiki dulu ya, Prof? Ya, susah memang semua ketika izin itu hal-hal seperti yang ada hubungannya dengan bisnis itu tidak terlepas juga dari DPR juga, tidak terlepas dari eksekutif juga, antara legislatif dan eksekutif itu hadir. Jadi memang benar-benar ya harus tanggung jawab lah. Jadi jangan sampai ketika ada izin ternyata ada persoalan akhirnya mengganggu masyarakatnya. Ya di situ, nah inilah menjadi persoalan. Nah, sebetulnya ini negara kita itu sudah bagus sebetulnya. Jadi antara pusat daerah itu sudah ada keseimbangan kan itu. Tapi dengan demikian bisa aja sampai gubernur gak bisa masuk, bupati gak bisa masuk, berarti kekuatan. Ini bukan otonomi daerah, ya sentralisasi berarti ke pusat. Nah, ini adalah sistem-sistem kenegaraan ini harus dibenahi juga. Apakah ini adalah yang berhubungan dengan adanya satu, kalau dulu memang pusat daerah, tapi karena sudah otonomi daerah, setiap daerah punya otonomi sendiri, punya kekuatan. Kalau sampai otonomi nggak masuk, berarti ini ada tingkat atas. Lah kan tingkat atas apa? Ini adalah sesuatu berarti
ada suatu pelanggaran atau bagaimana. Apakah dilibatkan pada waktu itu gubernur dan bupati untuk membangun suatu bandara, apa dilibatkan, apakah ada tembusan, apakah ada rekomendasi dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu regulasinya. Seperti itu ya Prof ya. Ya. Jadi semua harus ada aturannya. Ya. Nah Prof, untuk mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menegaskan bahwa izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa sebelumnya pihaknya juga tidak mengizinkan Bandara IMIP menjadi bandara internasional. Menurut Luhut, izin yang diberikan khusus untuk penerbangan domestik dan hal itu juga diberikan sebagai bentuk insentif bagi investor agar semakin mudah untuk datang ke wilayah itu. Apalagi memang kebijakan hilirisasi masih baru sehingga apabila tidak ada stimulus maka investor akan malas masuk. Bagaimana nih Prof Bowo melihat hal ini? Sorry ya, kita itu negara kaya, 17.000 pulau. Wow. Pulau kita itu punya hasil tambang, ya toh. Begitu uranium ada, timah ada, emas ada, nikel ada, negara kita kaya, ya kan? Kaya, apakah ya, kekurangan SDM negara yang jumlahnya 270 juta sampai-sampai orang kita bahan bakunya diekspor, nantinya setelah jadi diimpor. Ini kan berarti apakah SDM-nya kurang? yang dipertanyakan. Berarti seakan-akan kita itu investor datang. Tapi negara kita itu sebetulnya tanpa investor, kita itu ya otomatis mengelola di sini. Kalau di ekspor di luar kan bagus. Jangan sampai ya bahan mentah di sini contohnya dibawa di luar Cina nanti kembali ke sini. Contohnya ada mobil listrik, itu kan dari nikel, hilirisasi dan sebagainya. Ternyata hilirisasi itu apakah berhubungan menguntungkan pada rakyat kan daerah-daerah atau pada kita? Ternyata ya sama itu apa yang diharapkan, banyak pengangguran, banyak PHK. Saya kira ada hilirisasi itu berapa yang nanti akan bisa menampung sebagai tenaga kerja, ternyata malah tenaga kerja asing kan, TKA kan? Iya, TKA. Sampai gitu banyak loh. Orang dari Cina itu masuk. Saya lihat di gambarnya itu, masuknya lewat ini, lewat itu. Ternyata apa? Ternyata bukan tenaga kita. Apakah masuknya bisa lewat jalur penerbangan yang ilegal ini, Prof? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mendeteksi. Itu yang tahu adalah nantinya akan ada jejak digitalnya, itu ada. Nah, contohnya, kalau sampai negara ada di situ, ya, memasukkan personel dari TNI segitu banyak, berarti serius sebetulnya. Ini serius. Gak mungkin langsung datang di sana begitu geruduk segitu, hampir 26 kurang berapa gitu, sudah 6.000 loh ini. Kok apa ya? Ada Kopasgat itu untuk menjaga ya. Menjaga itu dari TNI Angkatan Udara itu berarti kan bahaya. Jadi berhubungan itu dia itu punya otoritas tentang mengizinkan tentang masalah udara, laut dan darat. Itu adalah 3 bagian. Memang sesuai sih aturan undang-undang dan peraturan kementeriannya 1 dan 25 tahun 1 dan 2 tahun 25 itu memang sekali baru seperti itu. Nah, menurut Prof Bowo, apa yang seharusnya dilakukan oleh Kemenhub agar bisa meminimalisir prasangka seputar kisru Bandara IMIP ini, Prof? Ya, Kemenhub itu harus koordinasi daripada instansi yang kementerian yang lainnya. Berarti memang ini harus memang benar-benar adanya investigasi antar menteri supaya nanti paham, setelah itu baru nanti dijelaskan pada rakyatnya. Ini masih dalam proses ya. Nah,
apakah di situ ada tambang ilegal dan sebagainya, berarti kan ada yang dilanggar. Contohnya sudah tahu saya di gambar, ada yang ilegal. Apa itu? Ada, loh, disita itu apa? Tambangnya banyak yang disita. Sekarang menjadi milik negara, menjadi penguasaan negara, kan berarti kembali. Jadi sudah kembali lagi istilahnya. Gunanya seperti itu istilahnya. Jadi memang TNI itu bukan hanyalah menjaga kedaulatan negara, tapi juga menjaga kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik. Di undang-undang TNI seperti itu kok bunyinya. Pasal 7-nya TNI melindungi negara, melindungi kedaulatan, ekonomi, politik, ya, menjaga semua yang ada NKRI. Itu harus utuh. Itu ya, perang itu hubungannya dengan TNI. Kalau sudah kedaulatan, ketika kedaulatan itu dirampas oleh negara, itu tindakannya TNI. Seperti itu. Maka dengan demikian saya kira semua itu sudah tahu, baik negara ini kok sedang tidak baik-baik saja. Kalau dengan tidak saja, ya tadi ada kementerian satu dan yang lainnya berbeda gitu. Sudut pandangnya ya, Prof. Iya, yang mana yang ngomong ini ngomong itu, ya sebetulnya nggak sinkron. Jadi ada apa sebetulnya ini? Tapi sampai saat ini bandaranya masih beroperasional atau enggak, Prof? Nah itu nggak tahu, tapi yang jelas sudah dijaga oleh TNI sekarang. Jangan sampai katakanlah kalau itu bandar khusus tidak perlu ada satu contohnya bea cukai maupun yang berhubungan dengan imigrasi. Ya tidak perlu dan pokoknya masuk dan sebagainya. Tapi kan yang jaga ada kan? Iya, Prof. Perangkatnya harus ada kan? Harus, Prof. Jangankan seperti itu ya. Mohon maaf ini. Mau ke wisata mana mesti harus bayar karcis. Iya. Hanya itu aja, kita sederhana aja. Ya. Contohnya seperti itu. Iya enggak? Mau masuk kemana kita? Wisata apa? Mesti ada karcis kan? Iya. Masa negara nggak ada karcis, nggak ada pajak dan sebagainya. Ini nggak mungkin bagi saya. Sederhana bicara. Tentunya kita masuk ke Sarangan, ya toh, Laga Sarangan, mesti ditarik toh. Setiap orang masuk mesti harus bayar kan? Masa kita nggak bayar? Setiap hadir, keluar dan sebagainya masa? Nah inilah yang maksudnya ada perangkat negara harus dihadirkan situ untuk kepentingan pajak masyarakatnya seperti itu. Kalau itu nggak perlu dan sebagainya, nggak perlu imigrasi, itu pemikiran apa memang demikian? Kalau gitu untuk apa masuk di wisata jam bayar? Iya. Apalagi masuk di yang berhubungan dengan bandara udara. Saya kira kok nggak lazim ya, menurut pandangan saya. Apa? Ya, Prof. Kalau tidak ada pajak kok kayaknya nggak lazim gitu ya, Prof. Iya, benar. Nah, baik, Prof. Dan juga pemirsa, kita akan break lagi nih, Prof. Nanti kita akan lanjut ke segmen terakhir, tetap di Hukum di Mata Bowo. Kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof, di sini di studio ini sudah hadir mahasiswa dari Negeri Surabaya dan juga Universitas Trunojoyo Madura serta SMK 1 Surabaya ya, Prof. Boleh nih, Prof, untuk bertanya-tanya ke Prof seputar hukum atau topik pada hari ini. Sebetulnya
kalau perkuliahan ini sebetulnya mendapatkan ilmu seperti ini sebetulnya. Nah, berarti ya, apa? di luar kampus, Prof. Berarti kalau bertanya, berarti dia tahu apa yang menjadi tema sekarang ini kan. Benar nggak? Betul. Langsung saja nih, Prof. Ya, boleh. Pertanyaan pertama silakan. Kenalkan, saya Galuh Cynthia Mevaula dari Universitas Trunajaya Madura. Izin bertanya, Prof. Prof, mengenai dalam konteks hukum administrasi negara, Prof. Siapakah yang paling bertanggung jawab, Prof, ketika pengawasan imigrasi dan juga kepabeanan ini tidak berjalan dengan semestinya? Apakah itu pihak operasional bandara kah atau dari negara sendiri, Prof, yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Ya. Nah, terkait administrasi itu. Ya, kita Prof, harus bagaimana? adanya satu administrasi ya. Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ada Peraturan Menteri Perhubungan. Ini pertama yang tanggung jawab. Nah, di samping itu juga ada yang tanggung jawab juga ketika adanya cukai. Ini juga harus Kementerian Keuangan juga, karena adanya pajak. Iya. Nah, semua itu muaranya pada apa? Apalagi ada perangkat-perangkat yang ada tentunya di bandara. Ya otomatis yang menjadi konstitusi adalah tetap presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia tanggung jawab pada bawahnya. Secara administrasi kan berjenjang. Iya. Kenapa? Apakah bisa masuk ketika gubernur, bupati dan sebagainya kan? Itu penting sebetulnya. Nah ini kelihatannya yang tanggung jawab ini siapa yang berikan izin. Jadi kalau melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan dia harus tanggung jawab pada presiden. Karena yang mengizinkan adalah Kementerian Perhubungan. Apa yang dimaksud Kementerian Perhubungan itu adalah yang mengawasi baik laut, baik udara, baik darat. Demikian. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Prof, pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya, Prof, apakah keputusan menjadikan bandara IMIP ini sebagai bandara internasional hanya dalam beberapa bulan dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan kebijakan demi kepentingan investor tertentu? Terima kasih. Ya, jelas. Saya melihat Agustus ini, ya toh, Iya, Prof. ini sudah internasional ya. Iya, Terus tanggal 13 juga akhirnya ya berhubungan dengan Oktober akhirnya cabut menjadi domestik tadi ya. Nah ini berarti ada apa di dalam ini? Dengan waktu yang sesingkat itu ya, Prof. Berarti ada mensreanya di sini, ada unsur kesengajaannya di sini. Tahu-tahu kaget tuh, ini bagaimana? Berarti kan harus ada perangkatnya kan? Gak main-main, internasional ya. Internasional seperti bandara Juanda ya toh, ya kan, Soekarno-Hatta itu internasional itu harus gak main-main, harus ada rekomendasi dan semua itu harus hadir. Jangan sampai hanya itu terus dikarenakan punya tentang masalah yang kekuasaan, tentang legislasi atau menyangkut dia sebagai satu yang mengizinkan, ya kan, buat produk, ya kan, produknya dicabut. Loh, ada apa ini? Berarti apakah produk itu salah? Jangan-jangan loh, apa teledor? Apa ada pelanggaran? Nah, kalau ada pelanggaran, berarti siapa yang melanggar kedaulatan Indonesia, berarti ini pelanggaran hukum Indonesia, aturan hukum Indonesia. Ya seperti itulah, harus memang sekarang ini lagi ada satu investigasi penyelidikan bagaimana ya. Nggak tahu itu sebetulnya ini yang menjadi janggal itu loh. Dalam waktu berapa langsung ditarik lagi. Nah ini nggak pernah terjadi itu. Kok bandara habis kasih produk langsung cabut dalam waktu bulan. Nah kalau tahun sih nggak ada masalah, kalau bulan itu ya ada apa sebetulnya. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Fitria Nafa dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Bowo tadi bahwa bandara ini sudah dijaga ketat oleh aparat. Tapi sebelum dijaga ketat oleh aparat ini, apakah pemerintah daerah serta pengelola bandara dapat dikenai sanksi administratif atau pidana mengingat bahwa bandara tersebut belum memiliki syarat wajib untuk menjadi bandara internasional seperti bea cukai dan imigrasi? Terima kasih. Kena apapun undang-undang yang dibuat itu, ya ada 1 dari 9. Berarti di samping undang-undang itu ada punishment-nya. Kalau ada melanggar itu kena, jadi tidak main-main. Ancamannya 5 tahun, berarti bisa itu nanti. Siapa yang tanggung jawab nantinya? Kalau sampai ada satu penyelidikan, berarti tanggung jawab. Kenapa? Karena menyangkut hubungannya sepertinya kok buat satu keputusan kok melanggar. Meskipun hanya 1 hari, kalau diputuskan, itu sudah ada satu aturan yang salah. Contohnya, hari ini, aturan yang dibuat, siapa yang melanggar aturan, berarti sudah ada punishment-nya, ada hukumannya, ada denda, atau dan sebagainya. Berarti kan begitu. Kalau sudah dibuat, berarti siapa yang melanggar itu kena Hukumannya. Iya, siapa saja. Baik Prof, kita lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya ya Prof ya. Mbak Ellen. Permisi Prof, izin bertanya. Saya Raisya Safrina dari SMK Negeri 1 Surabaya, izin bertanya mengenai proyek strategis nasional. Bagaimana Prof. Bowo melihat dampak dari kisruh perizinan ini terhadap iklim investasi, terutama pada proyek strategis nasional lainnya? Adakah pelajaran hukum yang dapat diambil agar kepastian hukum bagi investor tetap terjamin tanpa mengorbankan kedaulatan negara? Terima kasih Prof. Nah, waktunya. kalau jangan sampai ya tahu ya, kita investasi datang nih dalam negeri. Jangan sampai dengan investasi itu kita itu merugikan pada negara gitu loh. Ada win-win solution, ada semacam semua untung, investasi untung, negara kita untung, tujuannya gitu ya. Jangan sampai nantinya kita memberikan investasi malah apa ya, memberikan sesuatu yang namanya apa ya, perlakuan khusus. Tidak, kan di dalam konstitusi kan sama. Semua sama, ya, di dalam kedudukan hukum, hak asasi manusia, ya kan, itu ada. Jadi kalau sampai ya memberikan hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khusus, itu tidak boleh. Samalah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan sampai ya haknya diberikan luas, tapi kewajibannya hanyalah seperti itu. Contohnya di Morowali itu. Jadi sekarang ribut dikarenakan akan diaudit tentang masalah yang berhubungan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Nah, langsung saja ke pertanyaan terakhir nih Prof. Jadi di sini saya Muhammad Alfian Nuriski dari SMK Negeri 1 Surabaya. Mohon izin bertanya Prof, kalau izin internasional diberikan untuk menarik investor tetapi kemudian dicabut, apakah itu bisa membuat investor jadi ragu dengan kepastian hukum di Indonesia? Dan bagaimana caranya pemerintah menjaga keseimbangan antara menarik investasi, dan tetap menjaga antar aturan hukum supaya tidak terkesan berubah-ubah? Terima kasih, Prof. Oh iya, cakep. Pertanyaannya bagus nih, Prof. Nah, itu memang kalau kita bicara hal-hal tentang hukum, pertama harus ada satu keadilan. Hukum itu harus ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian hukumnya, tadi disampaikan berubah-ubah. Agustus buat produk ya, produk perizinan tentang bandara. Oktober dicabut. Ini nggak ada kepastian sebetulnya. Nah, kalau dengan tidak ada kepastian, nantinya investor juga mikir. Boleh kita narik investor, tapi harus ada kepastian. Jangan sampai negara ini juga membuat investor itu adalah rugi. Investor di sini mesti cari untung, benar. Tapi untungnya itu jangan berlipat ganda. Harus dia tunduk terhadap apa yang ada di dalam peraturan undang-undang di sini.
masalah pajak, izin dan semuanya. Regulasinya itu harus benar-benar. Tapi tentang kepastian hukum negara kita harus penting. Tanpa ada kepastian hukum, semua lari semua. Jadi harus ada keseimbangan. Itulah gunanya negara itu hadir ketika adanya investor. Jadi saling menguntungkan. Jangan sampai saling satu dirugikan, satu diuntungkan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti suara-suara ini ke semuanya. Ya contohnya Morowali ini sudah merupakan satu bagian dari isu internasional, nih, gak main-main, tentang penerbangan. Isu internasional, jadi jangan sampai kedua kali seperti ini. Nah, gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan Profesor Bowo kepada masyarakat terkait masalah ini, Prof, agar masyarakat itu tidak kebingungan lagi dan mendapatkan informasi yang valid, Prof? Ya, jadi adanya satu antara Kementerian Perhubungan wakilnya sama Menteri Pertahanan saling bertentangan antara kementerian satu dan kementerian yang lain. Ini harus ada juru bicara dari negara, harus memberikan salah satu apa yang menjadi tolak ukur ke persoalan-persoalan yang berhubungan di Morowali tentang hubungannya dengan bandara dan dijelaskan, sehingga dengan kejelasan itu masyarakat tahu. Saya tidak bisa menjelaskan dalam arti siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang jelas di Morowali tentang khususnya masalah tambang-tambang sekarang banyak yang disita, dikasih polis lain untuk penyitaan semua, dikasih papan. Nah, oleh karena itu penting bagi negara untuk menjelaskan supaya masyarakat ini tidak kebingungan. Salah paham gitu ya. Contohnya Prof, seperti itu. Negara hadir loh ya, menjelaskan secara rinci dan apa duduk persoalan yang sebenarnya. Oke, Prof. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ellen undur diri. Salam Surabaya TV.